Waktu menunjukkan malam hari, terlihat Ji Pyong menanyakan tentang dilaksanakannya pertemuan penerus tahun ini. Ayahnya pun menjawab, jika pertemuan penerus akan segera dilaksanakan, dan itu merupakan festival partisipasi bagi murid generasi selanjutnya dari 7 klan besar. Sesuai namanya, itu adalah tempat di mana sebuah klan bisa menjadi dekat dan menjalin hubungan baik satu sama lain. Kemudian ia memberikan surat izin masuk ke tempat itu kepada Ji Pyong, yang akan diadakan di Hefei Anhui, dan ia juga mengirim tim operasi biru bersama Ji Pyong. Di sana Ji Pyong kebingungan, karena kepala keluarga menyuruhnya untuk pergi ke tempat itu. Melihat anaknya kebingungan, ayahnya pun bertanya, "Apa yang kau khawatirkan?" Kemudian Ji Pyong menjawab, "Bukankah kakak tertua saja yang pergi?" Mendengar jawaban Ji Pyong, ayahnya langsung membalikan badannya dan berpikir. Namun kemudian ia menjawab, bahwa kakaknya Ho Jong Hye sangat berbahaya, karena akhir-akhir ini dia sangat berbeda. Cerita beralih ke tempat lain, terlihat seseorang berlatih menggunakan tongkat, dan ternyata itu adalah Ho Jong. Dia sedang melatih kemampuan bertarungnya dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Akan tetapi aura Qi-nya berubah, di mana dia mengerang kesakitan, dan menjatuhkan tongkatnya itu. Semua itu terjadi karena Ho Jong sudah melampaui batasnya. Ia pun melihat kedua tangannya yang berlumuran darah, dan mengingat, di mana dahulu ia mengangkat kapak yang besar dengan enteng, sekarang untuk mengangkat besi seberat 10 kilo ia pun kesulitan. Ia pun bertanya-tanya, akan berapa lama waktu yang ia butuhkan, untuk memulihkan kekuatan di keadaannya sekarang. Lepas dari pikiran itu, ia pun mengambil tongkatnya kembali, dan bersiap untuk pulang ke rumahnya. Ketika ia hendak pulang, tiba-tiba ada seseorang yang menghampirinya, dan orang itu bertanya, "Apa kau sedang latihan?" Ketika Ho Jong membalikan badannya, tak disangka orang itu adalah ayahnya, dan ia pun bertanya, "Kenapa ayah susah-susah datang kemari?" Ayahnya pun mengapresiasi kepada Ho Jong. Bahkan saat malam ia berlatih dengan sangat keras. Ho Jong berkata kepada ayahnya, bahwa ia ingin belajar tentang tombak dan tongkat dengan benar. Seketika ayahnya pun keheranan mendengar ia ingin belajar tongkat, dan bertanya, "Akan kenapa kamu tidak berlatih dengan pedang? Padahal teknik utama klan kita sangat berhubungan dengan swordsmanship. Sebagai anak tertua dari klan Yeon, berlatih menggunakan pedang mungkin lebih cocok untukmu." Ho Jong pun menjawabnya, jika ia memaksa dirinya untuk berlatih pedang, tidak ada gunanya kalau tidak bisa menggunakannya dengan benar. Sontak jawaban itu membuat ayahnya terkejut. Lalu Ho Jong melanjutkan perkataannya, "Jalan suatu seni bela diri dirasakan melalui tubuh. Jika aku menemukan jalan yang sesuai dengan tubuhku, maka aku harus mengambil jalan itu." Itulah alasan ia bertekad berlatih tongkat daripada berlatih menggunakan pedang. Mendengar penjelasan Ho Jong, sepertinya ia memahami akan kemauan anaknya itu. Di sana ia pun berbalik dan hendak meninggalkan tempat tersebut. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti, dan membalikan lagi badannya seraya berkata kepada Ho Jong, "Kudengar dari penjaga gerbang Sanghui, kalau kau ingin mempelajari teknik True Azure Silat." Ho Jong pun mengiyakan perkataan ayahnya tersebut. Kemudian ayahnya berkata, bahwa teknik True Azure Silat adalah salah satu dari 5 seni ilahi milik klan. Tidak ada orang di dalam klan yang boleh mempelajari teknik tersebut tanpa seizinku sebagai kepala klan. Jadi, diriku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu, dan jawabanmu akan mempengaruhi apakah aku akan memberimu izin atau tidak untuk mempelajari teknik True Azure Silat. Ho Jong sejenak mengingat masa lalunya, di mana ketika klannya dibantai dan dihancurkan, salah satu penjaga masuk ke ruangan kepala keluarga dan mengabarkan situasi di luar sudah tidak kondusif lagi. Dan pada saat itu ayahnya menitipkan kepada Ho Jong untuk menjaga buku panduan 5 seni ilahi milik klannya, dan menyuruhnya untuk segera pergi. Sementara itu ayahnya bersiap bertarung demi menjaga Ho Jong dan buku klan tersebut. Ho Jong kembali ke kesadarannya, di mana ia mendapat pertanyaan dari sang ayah,
Apakah kau tahu wujud dari teknik True Azure Silk? Sebab pada sebelumnya para penjaga gerbang Sang Wui mengatakan bahwa Ho Jong berkata, dirinya tahu wujud dari teknik True Azure Silk. Dengan kata lain Ho Jong sudah tahu. Ho Jong memotong perkataan ayahnya, di mana ia berkata, tidak hanya teknik True Azure Silk, bahkan aku juga mengetahui wujud dari kelima seni ilahi. Mendengar perkataan itu, sang ayah menatapnya dengan tatapan tajam, seperti tidak mempercayainya, sehingga kembali menanyakan, apakah Ho Jong mengetahui kelima seni ilahi? Ho Jong membenarkannya, akan tetapi ia berkata dalam hatinya, semua itu karena ayah telah mengajariku. Ho Jong berharap dapat menceritakan kehidupan masa lalunya dan bahaya yang akan datang kepada ayah dan juga kepada klannya. Akan tetapi itu belum waktunya. Ho Jong pun menggenggam erat tongkatnya, untuk menghindari kecurigaan ayahnya, dan mencoba mengingatkan kembali kepada ayahnya, bahwa ketika ia kecil, ia pernah dibawa oleh ayahnya ke perpustakaan seni bela diri sewaktu masih kecil. Ayahnya pun menanyakan, apakah kau masih mengingat wujud yang kau lihat dulu? Ho Jong membenarkannya, sang ayah belum yakin tentang semua itu, sehingga ia merasa bahwa Ho Jong sedang berbohong kepadanya. Akan tetapi tatapan mata Ho Jong mengatakan bahwa dia sudah tahu wujud dari kelima seni ilahi tersebut. Tapi yang membuat sang ayah bingung, kenapa Ho Jong seolah terburu-buru? Apakah Ho Jong mempunyai alasan yang tidak ia ketahui? Setelah perbincangan itu, akhirnya sang ayah menyetujui untuk mengajari Ho Jong teknik itu, dan menyuruh Ho Jong untuk datang ke ruangannya besok pagi. Ia akan membantu Ho Jong mengembangkan Ki Flying Swallow-nya menjadi Ki True Azure Silk. Waktu berlalu, dan pagi pun telah tiba, di mana ayahnya membantu Ho Jong mengembangkan teknik bela dirinya. Ketika itu ayahnya bergumam, berdasarkan pengalaman, setengah bulan akan lebih dari cukup sebab ia juga seperti itu. Sang ayah mulai menyalurkan ki-nya kepada Ho Jong, namun hal aneh pun terjadi. Tiba-tiba ada sesuatu yang membuat ayahnya terkejut. Ki yang ia salurkan memantul, sehingga mengakibatkan gelombang kejut semakin lama semakin membesar dan menyebar ke seluruh ruangan. Setelah beberapa saat gelombang kejut itu mulai reda, sang ayah melihat Ho Jong mampu menstabilkan diri. Di benaknya tidak mempercayai itu, bahkan belum 1 jam sejak pelatihannya dimulai, sang ayah akhirnya membiarkan Ho Jong untuk menstabilkan dirinya. Di malam hari, Ho Jong menyelesaikan latihannya. Terlihat ia membungkuk tanda ia berterima kasih karena sang ayah telah mengajarinya. Di mana ayahnya masih belum percayainya, karena waktunya begitu cepat, melihat ayahnya yang hanya terdiam dan wajah penuh pertanyaan, Ho Jong mencoba mencairkan suasana, dan berterima kasih sekali lagi. Ia berkata, ini adalah waktu yang paling berharga, di mana aku dapat merasakan ki milik ayah secara langsung. Ayahnya sangat senang kepada Ho Jong, seraya berkata, kau sudah sangat bekerja keras. Lalu ia memberitahu Ho Jong bahwa sebentar lagi ada pertemuan para penerus, dan ia juga lebih memilih Ji Pyong daripada Ho Jong untuk mengikuti perkumpulan tersebut. Ho Jong pun mengerti akan hal itu. Ayahnya pun bertanya, apakah kau tidak masalah dengan semua ini? Jawab Ho Jong dengan tegas, tentu saja aku tidak apa-apa. Itu karena Ho Jong tidak sudi melihat perkumpulan anak-anak sombong yang tidak berpengalaman itu. Bahkan memikirkannya saja membuat dirinya menjadi kenal. Dan jawaban dari Ho Jong itu benar-benar di luar dugaan dari ayahnya. Singkat cerita, 1 bulan telah berlalu, tepatnya di kota Anhui, Ho Jong dan Ji Pyong beserta rombongannya tiba di sana, di mana sudah waktunya pertemuan penerus itu diadakan. Sejenak Ho Jong menghela napas, sambil bergumam, bukannya ia seharusnya tidak pergi ke sini. Akan tetapi hal ini mungkin lebih baik untuk Ho Jong, di mana ini kesempatan untuk membongkar sifat sejati musuhnya. Ia berasumsi, bahwa musuhnya bisa jadi dari institusi besar atau dari 7 klan besar. Ia juga masih mengingat dengan jelas,
kibawaan penjahat dan teknik hand-to-hand dari fraksi ortodoks. Selain klannya, ada total 6 klan yang berpartisipasi di perkumpulan ini, di mana antaranya ialah klan Namgung, klan Motong, dan klan Dang. Ia juga harus mengawasi 3 klan yang tersisa, yaitu klan Peng, klan Miong, dan klan Zuge.